Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saindra SHMH, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dengan nomor induk dosen nasional saya 1014097901, yang mana saya sudah mengajar, mengabdi di UIR kurang lebih 9 tahun, di mana saya mengampu mata kuliah tentang hukum laut. Nah, dari mata kuliah yang saya ajar itu tentang hukum laut yang 2 SKS, yang dalam penyelesaiannya itu pertemuan ada 14 kali pertemuan. Adapun bentuk metode yang saya gunakan dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan DIA atau Delivery, Interaction, dan Innovation. Nah, dalam hal pembelajaran ini diharapkan kepada mahasiswa dapat memahami tentang aspek-aspek kelautan atau bentuk-bentuk apa saja yang mendasari dari aturan-aturan dari perjanjian internasional tersebut yang disebutkan di dalam UNCLOS, yang dituangkan di dalam perkembangan dan pembaharuan undang-undang yang ada di Indonesia. Dari metode delivery, interaction, dan assessment yang saya sampaikan ke mahasiswa dalam pembelajaran, juga diharapkan kepada mahasiswa itu dapat memahami dan bisa menjelaskan gambaran-gambaran tentang kurikulum yang disebutkan di dalam Fakultas Hukum ini untuk bisa dijelaskan juga nantinya kepada masyarakat luas. Nah, adapun tujuan dari video ini itu salah satunya sebagai bahan dari persyaratan sertifikasi dosen atau yang lebih sering disebut dengan pernyataan diri atau yang PD atau persepsional diri, dalam bentuk menunjukkan inovasi teknik belajar maupun bentuk-bentuk tridharma atau pengabdian penelitian yang ada di Universitas Islam Riau, khususnya yang saya sebagai dosen di Fakultas Hukum UIR. Baik, adapun dari bobot mata kuliah ini, hukum laut ini ada 2 SKS. Dan nantinya diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa selesainya dalam pembelajaran atau mengambil mata kuliah hukum laut dapat memberi atau menambah khazanah keilmuan yang didapat nantinya dari saya sebagai pengajar di Fakultas Hukum. Nah, dari 14 pertemuan itu ada 7 sebelum ujian tengah semester, itu menjelaskan, mengarahkan tentang bahan-bahan atau materi atau diskusi-diskusi lainnya. Setelah UTS 7 di atas, setelah UTS menjelang ujian akhir semester, mahasiswa melakukan bentuk pembuatan atau memahami dalam bentuk PPT hingga mereka nantinya dapat mempresentasikan, baik itu dalam bentuk diskusi kelas ataupun diskusi kelompok-kelompok kecil di kelas yang mereka bentuknya. Dari capaian pembelajaran hukum laut ini, saya juga berharap sebagai dosen pengampu, mahasiswa dapat menguraikan hingga kalaupun bisa nantinya mengaplikasikan ke masyarakat yang terkhusus kepada masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir-pesisir pantai ataupun pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bisa menjelaskan aturannya, bisa menjelaskan
masalahnya, dan hingga juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sistem kelautan yang ada di Indonesia. Baik, berikut saya tampilkan video pembelajaran saya di kelas. Oke, kembali kita kepada sesi yang selanjutnya pada hari ini dengan materi yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa itu tentang ini lanjutan ya, kita menyampaikan sesi sebelumnya. Jadi di sesi ini kita masuk kepada tentang perkembangan kelautan di Indonesia. Di sini ada saya bagi, itu yang pertama di A-nya ada tentang keterpurukan kelautan, terus yang B-nya upaya dalam membangun kelautan di Indonesia. Nah, jadi di dalam keterpurukan kelautan itu sengaja saya buat batasannya dibagi menjadi dua supaya rekan-rekan mahasiswa dapat memahami mana yang membuat keterpurukan dalam sistem kelautan atau upaya dalam membangun tentang kelautan. Nah, di dalam hukum laut ini juga dibagi yang namanya item-item dalam pembangunan atau perkembangan yang terdapat di sistem hukum kelautan yang ada di Indonesia. Sama halnya ketika kita mempelajari yang namanya UNCLOS, itu juga dimuat di dalam peranan atau dalam upaya membangun kelautan di Indonesia. Nah, pertama saya sampaikan dulu yang namanya keterpurukan kelautan itu, yang pertama perjanjian Giyanti, yang kedua keterbatasan teknologi, yang ketiga kemerosotan sumber daya, dan terseretnya dalam krisis politik keratonik dan konflik internal. Nah, satu persatu saya jelaskan dulu tentang keterpurukan. Di perjanjian Giyanti itu tidak pernah diamanatkan oleh sumber daya manusia yang ada di daerah pesisir. Nah, seperti itu. Terus yang keterbatasan teknologi, Indonesia yang mungkin rekan-rekan sudah mengetahui negaranya merupakan bentuk kepulauan. Nah, teknologi kita tidak ada yang bisa menjaga atau menggunakan sistem yang begitu luasnya Indonesia. Mungkin yang terdapat mungkin di dalam pandangan rekan-rekan mahasiswa itu pulau yang besar. Ada Sumatera, Kalimantan, mungkin gitu ya. Padahal Indonesia ini beribu-ribu pulau yang kecil-kecil itu. Nah, itu dia yang disampaikan dalam soal keterpurukan. Teknologi kita tidak mumpuni. Nah, dalam kemerosotan sumber daya atau SDM sumber daya manusia, adapun teknologi kita tidak mampu menggunakannya. Nah, contohnya misalnya untuk ke salah satu pulau A ke pulau B itu butuh waktu dan jarak tempuh yang jauh. Ditambah lagi teknologi untuk menghubungi pulau ke pulau juga tidak mumpuni. Nah, jadi adapun dengan teknologi tapi sumber daya tidak mumpuni. Nah, yang berikutnya tentang terseretnya krisis politik keratonik dan konflik internal, kan tadi di awal itu ada Sumatera, ada Kalimantan, pulau ya. Itu kan semua dibatasi oleh laut. Nah, kata Sumatera yang ngurus lautnya. Kata Jawa yang ngurus lautnya. Nah, jadi akhirnya mengotak-ngotak dia. Padahal Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke merupakan bagian dari kepulauan satu dia. Nah, itu maksudnya. Jadi saling-saling ya Sumatera ya udah Sumatera aja gitu, seperti itu. Nah, itu kategori dalam keterpurukan sistem kelautan di Indonesia. Nah, berikutnya di poin B itu dalam upaya membangun kelautan di Indonesia. Nah, pertama saya menyampaikan di upaya pembangunan itu berikutnya ada peraturan perundang-undangan tentang kelautan. Nah, didasari dulu dengan Undang-Undang Dasar. Terus lahirnya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Nah, kalau dulu kan ada GBHN-nya. Nah, itu mungkin tidak diberlakukan lagi lah. Habis itu tentang 17 tahun 2007 tentang RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Nah, ini poin yang terpenting yang Bapak berikan kepada rekan mahasiswa itu ada di 2 poin tertentu yang terakhir 2. Yang pertama, upaya mengatur
kelautan. Nah, setidaknya di dalam upaya mengatur kelautan itu minimal pemerintah Indonesia harus mempunyai 15 aturan undang-undang. Nah, untuk sektoralnya yang terkait dengan kelautan itu memerlukan 30 undang-undang. Berikutnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang perlu dibuat itu kurang lebih 77 peraturan. Nah, baik, yang mengatur kelautan ini itu yang tadi saya sampaikan di atas mengenai teknologi, mengenai pulau-pulau, nah keberadaan pulau, habis itu bagaimana mengamanatkan untuk mengatur kelautan ini itu masih sedikit di Indonesia. Nah, sektoral yang terkait dengan kelautan mulai tentang penjagaan ekosistemnya. Nah, mohon maaf, mungkin rekan-rekan mahasiswa tahulah ya, orang kadang ngambil ikan pakai bom, nah pukat harimau, nah itu yang merusak ekosistem. Nah, itu yang tidak ada yang mengatur di dalam sektoral yang terkait dengan kelautan. Nah, baru-baru ini juga sudah berkembang tentang di daerah Pangandaran kalau tidak salah itu, mereka panen raya tentang rumput lah. Nah, itu salah satunya itu. Jadi masyarakat yang di daerah pesisir pantai benar-benar memanfaatkan tentang ekosistem atau keberadaan laut dan bawah laut. Nah, itu contoh sektoralnya. Nah, peraturan yang terkait ini itu banyak. Misalnya, mohon maaf rekan-rekan mahasiswa kalau kita namanya Indonesia ini pasti dilintasi negara asing. Kita langsung berhadapan-hadapan pulau kita juga banyak dengan negara asing seperti Australia, seperti Malaysia, apalagi seperti Singapura. Nah, seperti itu mereka tidak memahami karena yang namanya laut merupakan bagian dari kedaulatan. Nah, seperti itu. Nah, ya yang berikutnya itu tentang Kepres nomor 126 tentang tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Itu di Indonesia tidak ada lagi. Nah, padahal di setiap tahunnya itu wajib. Karena kenapa? Indonesia dulu terkenalnya sebagai negara atau bahasanya Nusantara. Nah, atau negara maritim. Nah, seperti itu. Itu ya. Terus kita next. Oke, sebelum masuk itu, kiranya rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak apa-apa, silakan aja. Ya. Terkait kita sudah bicara tentang ANKLOS kan? Ya. Sebenarnya apa sih inti sebenarnya dari ANKLOS itu sebenarnya? Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Biar nanti bisa kita samakan pemikiran, biar memahami. Nah. Cukup sama pertanyaannya? Oke, baik. Nah, di yang berikut ini ada yang disebut dengan muatan UNCLOS 1982 atau United Convention Law of the Sea atau Konvensi Hukum Internasional tentang Kelautan. Nah, Indonesia ikut Pak meratifikasi, ikut. Kita ikut melakukan perjanjian. Nah, setelah perjanjian ini diratifikasi, dilakukan verifikasi kembali ke Indonesia, tentu sangat diuntungkan bagi Indonesia. Pertanyaan pertama, kenapa? Karena Indonesia negara maritim. Yang kedua, negara Indonesia negara kepulauan. Yang ketiga, negara Indonesia berhadapan-hadapan langsung dengan negara asing, negara tetangga. Oke. Pertanyaan teman tadi itu mengenai apakah peranan muatan UNCLOS tersebut. Nah, bagi Indonesia yang tadi di awal kita mulai dari upaya perkembangan itu, ini saya tampilkan ada 15. Nah, 15 dari muatan UNCLOS ini pertama itu tentang prinsip negara kepulauan. Nah, dari prinsip negara kepulauan kita diuntungkan karena memang negara kita memang berpulau-pulau. Itu diuntungkan yang pertama di dalam UNCLOS itu. Yang kedua, perairan pedalaman. Kita punya selat, kita punya laut, semuanya kita punya. Kalau yang ingat rekan-rekan mahasiswa, ada berapa selat di Indonesia? Pertama Selat Sunda. Yang kedua Selat Malaka. Apalagi yang ketiga di Kalimantan ada Selat Karimah. Mungkin ada bermacam bentuk selat. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk perairan pedalaman. Samudra kita juga ada berapa?
ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Nah, itu salah satu contoh. Oke, yang ketiga dari fungsinya Indonesia terhadap muatan UNCLOS itu laut wilayah atau teritorialnya. Nah, di dunia kita merupakan nomor 2 lautnya terluas itu setelah Uni Soviet atau Rusia. Maka itu Indonesia itu diukurnya dari luasnya laut. Nah, mungkin waktu di SMA pernah dengar lah ya, Indonesia ini lautannya berapa persen dan daratannya berapa Nah, berarti banyak lah lautnya daripada darat. Nah, itu dia diukurnya ada fungsinya gitu. Terus dari muatan UNCLOS sendiri bagi Indonesia adanya sebuah zona tambahan. Begini, dulu waktu zaman penjajahan laut kita cuma berjarak 3 mil dia. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka dan meratifikasi UNCLOS, itu ada beberapa zona tambahan. Pertama, 10 mil. Itu batas dari bibir pulau yang ada di Indo. Ada yang namanya zona tambahan itu, pertama zona ekonomi eksklusif, zona dagang, dan zona internasional. Nah, seperti itu. Terus, di bawahnya lagi, masuk dalam kategori zona tambahan, ekonomi eksklusif itu kita diberikan, kenapa? Karena daerah Indonesia merupakan lintasan perdagangan. Nah, berikutnya yang keenam ada yang disebut dengan landas kontinen. Nah, landas kontinen ini sama seperti halnya, ini ada mungkin kebayang lah ya satu pulau. Pulau itu kan pasti miring bawah dasarnya. Nah, itu yang disebut dengan landas kontinennya. Diukur dari tinggi dan kemiringan dari sebuah pulau. Nah, berikut itu ada yang disebut dengan laut lepas. Nah, itu di Indonesia. Itu tadi saya sampaikan, adanya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari yang ke-8 itu daerah kawasan atau laut internasional. Baru-baru ini kan kemarin dengar ya viral isu kapal perangnya Amerika melintasi Indo. Sebenarnya mereka memang melewati tapi tidak masuk lautnya Indo. Nah, itu namanya laut diizinkan. Nah, seperti itu. Diizinkan oleh negara atau konvensi dari UNCLOS 1982 itu. Kecuali dia datang untuk memulai perang, itu beda urusan. Nah, kalau melintas tidak ada masalah. Nah, yang ke-9 tadi di awal juga saya sampaikan, selat untuk pelayaran internasional. Itu salah satunya Selat Malaka. Alur laut kepulauan sama dengan Selat Malaka, jadi ditentukan ini bolehnya di mana. Nah, seperti itu. Alurnya di mana? Nah, misalnya yang mau dari Filipina dari sini, misalnya yang dari Eropa Timur dari sini, seperti itu. Udah diatur. Terus fungsinya lagi bagi Indonesia, laut yang sudah disepakati UNCLOS ini adanya lintas damai dan lintas transit. Misalnya kapal Indonesia berlayar ke Australia, habis minyak, kita bisa berhenti sebentar untuk bongkar minyak kah, bahan bakar kah, seperti itu. Dan satu lintas damai itu ketika terjadinya perang. Nah, di salah satu bentuk kawasan. Kalau kapal itu bersifat bantuan tidak boleh diganggu. Nah, itulah maka itu Indonesia waktu Palestina atau mengirimkan bantuan ke Palestina itu dibuatkan tanda palang merah Nah, hanya boleh melintas kapal-kapal yang disebut dengan logistik atau bantuan kesehatan. Nah, yang utamanya dari yang ini ada di bawah nomor 12, 13, 14 dan 15. Itu yang diuntungkan kita. Kenapa? Perikanan di 12. Ikan di Indonesia ini mohon maaf, apa macam yang tidak ada? Nah, coba. Semuanya lengkap. Nah, coba. Begitulah besarnya Allah Tuhan Yang Maha Esa ini terhadap lautnya Indonesia. Terus perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut. Nah, kita back tadi ke yang keterpurukan dan perkembangan ke laut. Nah, perlindungan dan pemeliharaannya seperti apa? Ya, diingatkan kepada masyarakat bagaimana daerah-daerah pulau tertentu misalnya mancing ya Bu, atau ngambil ikan ya Bu, jangan menggunakan pukat-pukat harimau atau racun-racun ikan untuk Nah, itu salah satunya mengganggu ekosistem. Nah, riset ilmiah kelautan. Nah, bayangkan. Terumbu karang Indonesia itu salah satu terbaiknya dalam bentuk sumber-sumber obat-obatan yang ada di dunia, bukan Indonesia. Nah, contohnya apa? Beberapa kali para kapal-kapal peneliti dari universitas-universitas di Eropa, Asia melakukan observasi dalam bentuk penelitian terumbu
terumbu karang Indonesia. Nah, kalau sudah orang mancing atau orang mengambil ikan menggunakan pukat, tentu habis dia. Ekosistem ke bawah laut. Nah, yang terakhir dari pertanyaan teman tadi, perkembangan dan alih teknologi. Nah, salah satunya itu Indonesia merupakan daerah pulau yang otomatis sering terjadinya getaran-getaran gempa yang berada di bawah samudra atau di bawah laut. Nah, maka itu kita selalu mengembangkan teknologi untuk menjaga pulau-pulau ini dengan memasangkan alat-alat seperti pemasangan alat-alat deteksi gempa atau tsunami atau gelombang lautnya itu. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang menentukan apa yang diinginkan dari sebuah muatan angklos, rekan-rekan mahasiswa dapat memahami. Nah, seperti itu. Kira-kira cukup? Baik. Terima kasih untuk pada sesi kuliah kita hari ini. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu nanti kita diskusikan ataupun ada pertanyaan yang menggunakan media yang lain, silakan kita di WA group kah atau percakapan untuk menambah kesana ilmu yang kita dapat ataupun yang rekan-rekan mahasiswa dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat pembelajaran video saya. Berikut ada beberapa penelitian ataupun pengabdian saya sebagai dosen atau selama mengabdi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Tentu juga saya melakukan penelitian dan pengabdian. Berikut ini bentuk-bentuk penelitian dan pengabdian saya yang mungkin bisa saya tampilkan melalui Google Scholar saya. Baik, terima kasih. Demikian kepada tim penilai PD atau persepsional diri saya berharap dimohonkan maaf ataupun salah dalam penyampaian video ini. Semoga juga video ini bermanfaat nantinya untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Hukum UIR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.